Oke, Tiki, apa kabar? Sehat ya? Ya. Oke, hari ini kita latihan untuk menuju pementasan. Oke, siap? Sudah siap? Oke, siap. Cari posisi yang enak. Tidak berdekatan. Oh, iya, bagus. Pejamkan matamu. Oke, ketika kamu memejamkan mata, rasakan detak jantungmu. Oke, kita mengolah rasa. Rasakan detak jantungmu, rasakan aliran darah yang ada dalam tubuhmu. Rasakan ada tulang, ada urat, ada daging dalam tubuhmu. Kemudian rasakan kedua tangan. Ada jari-jarinya, ada kukunya. Rasakan kepalamu. Ada rambut, ada alis, ada mata, ada hidung, ada bibir, ada lidah, ada ludahmu. Rasakan kakimu. Rasakan kedua kakimu juga ada jari-jarinya, ada kukunya. Rasakan seluruhnya. Kemudian rasakan kulitmu. Rasakan angin yang menyentuh kulitmu. Kemudian rasakan paru-paru yang memompa pernafasanmu. Itu adalah pemberian Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan, manfaatkan dengan sebaik-baik. Tarik nafas. Keluarkan dari mulut pelan. Sekarang dengarkan semua suara yang ada di sekelilingmu. Suara orang yang sedang bermain bola. Suara kicauan burung. Lebih jauh lagi, suara kendaraan yang sedang lalu lalang di jalanan sana. Oke, sekarang kita berdoa dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Yang beragama Muslim, baca suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada baginda Nabi, pada guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan kesuksesan kita sampai pementasan kita nanti. Berdoa dipersilahkan. Selesai, buka matanya perlahan-lahan. Oke, lipat kakinya ke atas, sentuhkan di lantai. Oke, di lantai, di lantai, di lantai. Oke, angkat punggungnya tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, biar rabi. 6, 7, 8, 9. Letakkan perlahan. Oke, tengkurap. Letakkan telapak tangannya di depan dada. Angkat tinggi, pandang langit. 1, 2, 3, 4, 5. Lebih tinggi. 6, 7, 8, 9. Oke, duduk bersimpuh. Oke, lemaskan. Oke, silakan baring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bangun cepat, go. Iya. Oke, tepuk tangan. Ya, sekarang duduk konsentrasi. Oke, menghadap ke sana, menghadap ke sana, menghadap ke sana, nak. Ya, ciptakan titik fokus di depan kamu berwarna putih, torso badan tegak santai. Oke, relax, jangan terlalu tegang. Relax, jangan terlalu tegang. 3, 2, rasakan setiap gerakannya.
body now. Shake it, let's go. Welcome my taco to my yaw. Kata wanay igalaw, sige sumayaw ka. Oh no! Pantomim itu sendiri. Pemirsa, pantomim itu adalah pertunjukan teater tanpa kata yang hanya berfokus pada gerak tubuh dan juga ekspresi wajah. Nah, meskipun pantomim ini berasal dari negara Italia, namun seni ini sudah menjamur ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia dan akhirnya melahirkan penikmat sekaligus penggiat dari seni pantomim itu sendiri. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Husni Mubarok selaku pelatih pantomim. Apa kabar Bapak Husni? Baik sekali, alhamdulillah. Mbak Isi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, terima kasih Bapak. Nah Pak, tadi kita kan sudah sempat melihat penampilan dari Ricky dan Obi ya. Betul. Nah itu temanya apa tuh Pak? Temanya itu tentang persahabatan tentunya, yaitu judulnya Meraih Mimpi. Jadi menceritakan dua orang sahabat. Jadi ada satu sahabatnya ini, dia ini ingin mencari fashion hidup dia itu apa itu. Dia suka yang satu ini kayaknya nggak cocok, dia paksakan ini nggak cocok. Ada yang menurut dia bagus, tapi nggak cocok juga. Nah, akhirnya ada satu sahabat dia mengajak dia untuk berolahraga, di situ bola ya. Tapi ternyata seiring waktu ternyata nggak semudah yang dia ini dibayangkan. Ya, tentu ada banyak insiden dalam latihan, dalam proses sehingga membuat dia terjatuh sakit. Nah, disitulah dilihat bagaimana seorang sahabat ya, walaupun pantomim itu tanpa dialog, tanpa kata, tapi di situ bisa penonton bisa melihat, bisa mencerna bahwa sahabat itu ketika terjatuh justru didekati, diberi semangat, akhirnya mereka sukses bersama, berhasil bersama. Tapi luar biasa sekali sih Pak, karena jujur saya juga tadi sangat terhibur gitu dengan penampilan Obi dan Ricky. Jadi itu tentang persahabatan juga ya Pak ya. Nah kalau untuk gerakannya sendiri itu apakah disesuaikan dengan musiknya atau bagaimana Pak? Nah semua tentu ada proses Mbak ya. Nah prosesnya memang mulai dari pantomim ini kan nggak langsung kita tampil begitu saja. Tentu ada dasar-dasarnya. Nah mereka dari olah rasa ya kan. Kemudian dari olah tubuh, kepekaan. Jadi aslinya itu pemain itu memang kita melihatnya itu bukan bakatnya, tapi kemauan. Nah Pak, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, kita akan melihat terlebih dahulu cuplikan dari penampilan pantomim yang kedua dari Obi dan Ricky berikut ini.
kenapa tadi penampilan kedua Obi dan Ricky nggak kalah keren ya Pak dari penampilan yang pertamanya. Nah untuk tema yang kedua ini tentang apa nih Pak? Nah kalau yang sebelumnya kan judulnya Meraih Mimpi. Meraih mimpi tadi. Ya kan, di mana seorang menemukan jati dirinya bersama temannya ya di dalam dunia olahraga, ya kan. Nah kalau yang kedua ini judulnya Kesayangan. Ya kan, pertanyaannya apa sih yang disayangi? Ya, jadi dua orang sahabat ini kembali lagi, Obi dan Ricky ini dua sahabat. Jadi si Ricky ini dia punya hewan peliharaan, ya kan, sampai pakai tali gitu kan, serius gitu kan. Nggak tanya lagi makan-makan, lepas ininya hewan peliharaannya ya kan. Terus sampai datang temannya. Memang kita dibikin sedramatisir mungkin gitu loh. Nah, sehingga penonton itu juga penasaran. Ini hewan peliharaan yang diikat nih apa sih? Kerbau apa banteng? Nggak taunya lah, ternyata cuma seekor burung ya gitu. Di sinilah kenakalan dalam pantomim itu. Jadi pantomim ini memang contoh misalnya angkat besi gitu ya. Memang ini berat gitu ya kan. Nah, terus ide kreativitasnya di situ adalah harus ditemukan. Misalnya lagi angkat gitu kan, sudah selesai dia dada-dada sama penonton. Kan besinya ketinggalan itu. Jadi bisa dikatakan ide kalau kita pernah lihat kartun gitu ya, nonton kartun ya, hampir mirip seperti itu. Ide-ide nakalnya itu, dan di situ keunikan pantomim itu. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya ya Bapak Sama-sama, Mbak Husni. Esi. Ya semoga semua harapannya bisa segera terwujud. Amin. Dan generasi kita tidak bosan-bosannya Amin. melestarikan seni ini. Amin. Pemirsa, Anda masih bersama kami di program Apresiasi. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Farhiah SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 028 Tenggarong, Kutai Kartanegara. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Ibu ya. Nah Ibu, tadi saya sudah sempat berbincang-bincang dengan Bapak Husni selaku pelatih dari seni pantomim. Nah, saya ingin mendengar tanggapan dari Ibu Farhiah selaku Kepala Sekolah dari SD 028 sendiri. Bagaimana Bu tanggapan Ibu mengenai seni pantomim ini Bu? Kami sangat bersyukur sekali dengan adanya bisa menemukan pelatih seperti Pak Husni kemarin, karena memang untuk agenda pantomim ini kan termasuk agenda nasional. Jadi sekolah harus memang mempersiapkan itu. Nah, alhamdulillah kami sampai bisa prestasi itu karena ya memang kerjasama dari pihak sekolah dengan pihak pelatihnya. Baik, nah kalau tadi memang seni pantomimnya ditampilkan oleh Rizky dan Obi ya Bu ya. Berarti apakah sudah banyak nih Bu prestasi-prestasi yang mereka raih, seperti yang mungkin terlihat oleh pemirsa di rumah juga saat ini di atas meja sudah ada piala dan mungkin piagam yang bisa dijelaskan mungkin Bu? Ya. Jadi untuk Obi dan Rizky ini sendiri prestasinya tidak hanya di pantomim, juga di akademiknya. Nah, dan alhamdulillahnya pantomim ini bisa membawa SD 08 menjadi juara 1 di tingkat kabupaten tadi dengan memperoleh piagam seperti yang ada ini, berikut juga dengan boleh pialanya. ditunjukkan mungkin untuk pemirsa di rumah Ibu. Jadi ini sertifikat yang diraih oleh Rizky dan Obi nih pemirsa. Iya. Sebagai juara 1 cabang lomba pantomim dalam kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional FLS 2N SD tahun 2022. Ini sekabupaten Kutai Kartanegara ya Bu ya? Iya, betul sekali Mbak. Wow. Jadi ini pada saat pelaksanaan itu kita memang dilaksanakan di Samarinda, di Hotel Grand Victor, tapi masih tingkat kabupaten. Wow, luar biasa sekali, ternyata seni pantomim bisa mengharumkan nama sekolah juga ya Ibu ya. Alhamdulillah. Lalu apresiasi apa saja nih yang diterima oleh Rizky dan Obi atas banyaknya prestasi yang mereka dapat dari sekolah ini Bu? Ya, di samping mendapatkan piagam dan piala ini dari pihak penyelenggara, dari Kabupaten Kutai Kartanegara, dari sekolah juga akan memberikan apresiasi itu berupa uang binaan terhadap prestasi yang sudah diraih.
Baik, berarti nanti Rizky dan Obi akan menerima uang binaan dari sekolah juga ya Bu ya? Ya, tepat sekali Mbak. Nah kalau dilihat tadi memang yang menampilkan pantomim dan sepertinya yang aktif ini Rizky dan Obi ya Bu ya? Benar. Sedangkan mereka ini sudah di kelas 6 SD, yang artinya mereka akan lulus sekolah sebentar lagi. Kira-kira kedepannya akankah ada regenerasi nih Bu untuk adik-adik kelasnya Rizky dan Obi kedepannya di dalam seni pantomim ini? Ya, terima kasih. Insya Allah sudah siap Mbak. Ini untuk regenerasinya kita sudah menyiapkan 10 siswa yang kelas 4 dan kelas 5 untuk kita akan latih bersama Pak Husni lagi melalui program ekskul yang akan kami mulai insya Allah minggu depan ini sudah kita laksanakan. Jadi mulai minggu depan itu sudah aktif dengan 10 siswa yang akan berkecimpung dalam seni pantomim juga ya Ibu ya. Nah kalau Ibu tadi sempat menyebutkan program-program yang sudah disiapkan oleh sekolah nih sebagai upaya untuk tetap melestarikan seni pantomim ini tetap ada di sekolah ini sebagai ekskul. Bisa tolong dijelaskan lebih lanjut Bu, program-program yang dimaksud itu seperti apa Bu? Baik, terima kasih Mbak. Jadi begini, memang siswa kita dari 491 orang ini kita sudah menempatkan untuk beberapa ekskul. Jadi mereka memilih sesuai dengan bakat dan potensinya. Nah sehingga untuk yang pantomim ini kami sudah menyiapkan, artinya untuk anak tadi sekitar 10 orang tadi. Nah itu khusus pantomim yang untuk kedepannya sudah siap kita untuk berikan latihan. Jadi untuk yang lainnya itu masing-masing siswa sudah memilih ekskul yang sudah kami siapkan. Nah melihat banyaknya prestasi dan harumnya nama sekolah dari seni pantomim ini, apakah ada upaya-upaya lain yang bisa memotivasi siswa-siswa lainnya untuk lebih banyak berminat ke seni pantomim ini Bu? Iya, pertama upayanya adalah motivasi dari pihak sekolah membuat dengan melihat seperti tadi anak yang tampil, nah itu banyak yang tertarik. Cuman keterbatasan maksudnya kita pihak sekolah itu mau lebih banyak lagi, mungkin keterbatasan waktu. Nah, yang itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak yang lainnya itu sudah memilih yang ekskul yang lainnya. Jadi untuk pantomim kita fokuskan dengan jumlah siswa tadi sehingga betul-betul dia bisa berlatih dengan baik. Iya, berarti diharapkannya dengan adanya siswa-siswa 10 siswa ini bisa lebih fokus begitu ya dalam mempelajari seni pantomim. Kalau boleh tahu untuk ekskulnya sendiri itu dilaksanakan berapa kali sih Bu dalam seminggu? Untuk rata-rata 1 kali 1 minggu. 1 kali 1 minggu. Ya, dan dari semua ekskul yang ada itu tinggal kita mengatur waktunya, maksudnya mengganti waktu tiap hari itu ada ekskulnya. Jadi untuk pantomim ini kita karena langsung ke studionya, jadi waktunya kadang seminggu 2 kali melihat kondisi saat itu. Studio apa nih Bu? Studio pantomim yang mereka gunakan untuk latihan seni pantomim kan? Benar. Jadi pelatihnya itu punya studio sendiri supaya anak fokus untuk melihat gerakan-gerakannya, karena di studio itu kan difasilitasi dengan cermin. Jadi anak-anak ketika latihan itu ya lebih cepat aja dapatnya gitu. Ya buktinya kalau kemarin saat kami mau lomba ke tingkat kabupaten itu anak-anak kita beri waktu sekitar 1 minggu, ya alhamdulillah bisa juga berhasil. Iya, jadi dengan disediakannya tempat diharapkannya latihan ini bisa jauh lebih kondusif juga ya Bu ya. Lalu pertanyaan terakhir Bu, apa harapan Ibu terkait dengan seni pantomim ini ke depannya Bu? Ya, harapan saya walaupun si Robi ini sudah di kelas 6, tetapi ada masih regenerasi penerusnya dan bisa lanjut untuk apresiasi ini sebagai hobi dia. Nah, sehingga pantomim ini kan kalau kita lihat memang nilai seninya sangat luar biasa kalau menurut saya, karena tidak semua bisa melakukan seperti yang dilakukan Obi dan Rizky ini. Iya, saya setuju sih Bu. Semoga harapannya bisa terwujud ya Bu ya. Jadi kedepannya bisa melahirkan regenerasi dan anak-anak didik lainnya yang bisa mengharumkan nama sekolah lewat seni pantomim ini. Insya Allah. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya.
Dan pemirsa, itu tadi kita sudah melihat banyak sekali pertunjukan dan juga cerita-cerita yang kita dengar dari para siswa dan juga pelatih dari seni pantomim ini. Harapannya semoga kedepannya seni pantomim ini bisa terus dilestarikan oleh generasi muda, mengingat masih sedikitnya peminat dan juga pesaing dari seni pantomim ini. Dan semoga segmen apresiasi pada hari ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi para pemirsa di rumah agar bisa lebih mengenal seni pantomim. Dan sampai di sinilah perjumpaan kita pada hari ini, pemirsa. Sampai jumpa lagi di segmen berikutnya.